Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal wahhab. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama, para kiai, habaib, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, dengan tidak mengurangi rasa ta'zim wa takriman saya tidak ucapkan namanya satu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur pada tubuh kita, memberikan keberkahan kehidupannya dari dunia sampai akhiratnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ilmunya dari guru kita yang selama ini dibingungkan kepada kita menjadi ilmu yang benar. Amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah baik TNI, sipil maupun Polri yang hadir, kita doakan mudah-mudahan umat kita dijadikan pemimpin-pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, cinta kepada negerinya, cinta kepada bangsanya, tidak menjadi umat yang menjual ini negeri, menggadaikan ini negeri kepada asing dan asing. Mudah-mudahan Allah ditandai. Kaum bapak, kaum ibu, remaja yang dimuliakan Allah, terutama pada segenap panitia dari kaum remaja yang menjadi wasilah pertemuan kita pada malam ini, kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita, pemuda kita dijadikan apa yang kata Sayyidina Ali, subhanul yaum ijabah. Pemuda hari ini, remaja hari ini adalah harapan untuk ke depan bagi kita. Maka kita doakan mudah-mudahan anak-anak muda kita senantiasa diberikan oleh Allah keistiqomahan dan keluasan kelapangan untuk senantiasa bisa menuntut ilmu untuk cikal bakal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Tentunya pertemuan kita pada malam ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantaslah apabila kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan memasrahkan semua puji itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dan sering bertanya, puji yang mana yang mesti kita pasrahkan kepada Allah? Tentunya puji yang empat. Qadimun alal qadim, qadimun alal hadis, hadisun alal qadim, hadisun alal hadis. Pujinya Allah kepada Zat-Nya sendiri. Di Al-Quran banyak sekali Allah menjelaskan tentang kekuasaannya, tentang kesuciannya, tentang keagungannya. Termasuk surah Al-Isra diawali dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Karena memang yang maha suci Allah, memang sifat kesucian itu hanya untuk Allah. Malaikat itu bagus, maksum, Nabi Muhammad dimaksum, tapi tidak sesuci Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat maha suci hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pujinya pencipta
dunia makhluk kepada Khaliqnya. Ini juga kepunyaan Allah. Kenapa saya katakan begini? Karena di akhir saat ini, di zaman saat ini, banyak orang yang enggan memuji Allah padahal pantas Allah itu dipuji. Contohnya, sehabis sholat fisioterapis membaca Allahumma antas salam, sekarang kebanyakan Allahumma lantas salam. Betul begitu. Habis sholat bukan Allahumma antas salam, mintas salam, dan selanjutnya dia assalamualaikum, assalamualaikum, lantas jalan aja. Jadi Allahumma lantas jalan. Enggak memuji Allah, enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sering katakan pada anak murid saya, kalau ente mau lihat monyet nggak usah ke Ragunan, karena ada makalah mengatakan mantal kawirtan bahwa itu barang siapa yang tinggal wirid, yang tinggal zikir, dia adalah monyet. Sekarang kata saya di mana senyarinya? Duduk aja di masjid, ente tandai siapa yang habis sholat langsung keluar monyet. Ini saya mau ngomong anak saya, anak murid saya. Jadi barang siapa ente lihat monyet nggak usah keraguan, duduk aja di masjid habis sholat. Siapa yang habis sholat langsung pulang, nggak zikir, nggak wirid, itulah monyet. Gampang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di situ, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa melantunkan puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka begitu Pak? Suka? Ibu yang di atas suka memuji Allah, yang di luar suka memuji Allah. Yang sama-sama kita puji Allah. Subhanallah. Bagaimana orang-orang yang tidak mampu protes pada Rasulullah, ya Rasulullah, orang kaya sholat seperti aku sholat, orang kaya puasa di Ramadan seperti aku puasa di bulan Ramadan, tetapi tatkala mereka bersedekah, aku tidak bisa bersedekah ya Rasulullah, karena aku tidak punya apa-apa. Bagaimana kami bisa bersedekah ya Rasulullah? Lalu kata Nabi, setiap tahlil adalah sedekah, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap al-amru bil ma'ruf adalah sedekah, wa nahi 'anil munkar adalah sedekah. Jadi gampang kita bersedekah. Cuman kadang-kadang kita jadi berat. Diajak aja masih susah. Betul. Ayo kita sedekah sama-sama.
Untuk yang satu ini, Masya Allah, kita buka Al-Quran, tatkala Allah memerintahkan salat, sampai hari ini saya belum ada ayat yang menerangkan bahwa Allah salat, belum kita dapatkan. Tatkala Allah memerintah kita puasa Ramadan, nggak ada ayat yang menerangkan bahwa Allah puasa di bulan Ramadan. Tetapi untuk makhluk yang satu ini, untuk kekasihnya yang satu ini, yang di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersalawat dulu, Allah menyanjung dulu kepada Nabi, baru kita diajak untuk bersalawat. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba pilihan Allah, makhluk pilihan Allah, dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pada malam ini hikmah daripada apa yang dinamakan Isra Mi'raj, oleh-olehnya semua sudah pada tahu, yaitu kewajiban salat 5 waktu. Gambaran-gambaran di dalam ngaji rutin, taklim rutin, saya yakin sudah dijelaskan oleh guru-guru kita. Cuman saya ingin menjelaskan pada malam ini sedikit saja. Tatkala surah Al-Imran ayat 133, Allah mengatakan kepada kita, berfirman kepada kita, wasyari'u ila maghfiratin min rabbik wa jannatin 'arduhas samawati wa 'iddat lil muttaqin. Allah menyuruh kita bersegera kepada ampunan Allah. Allah menyuruh kita bersegera kepada permaafan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh untuk segera kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan di sini harus kita sama-sama? Ibnu Abbas menerangkan bahwasanya bagi yang belum Islam, kalau ingin mendapat ampunan dari Allah, maka segera masuk Islam. Bagi orang yang belum Islam, cepat masuk ke dalam Islam. Pasti ampunan Allah akan didapatkan, pasti rahmat Allah akan didapatkan. Nah, pertanyaan saat ini bagi kita, bagaimana bagi kita yang sudah muslim? Karena bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dijadikan oleh Allah dari orang-orang tua kita, kita sudah muslim, maka kita dibesarkan dalam keadaan beriman. Dari semenjak kecil kita sudah beriman. Cuman kadang-kadang kita lalai semuanya. Banyak anak muda sekarang, banyak remaja kita ditanya sekarang, jangankan anak muda, orang tua saja kadang-kadang ditanya, Mbak, agamanya apa? Islam. Apa itu Islam? Tahu tuh, nggak tahu, yang penting nggak bisa subuh maghrib. Begitu, nggak ngerti apa itu Islam. Kamu Islam, agamanya Islam. Siapa Tuhannya? Allah. Lalu ditanya di mana Allah? Nggak ngerti juga di mana Allah. Taunya bagaimana? Begini aja nih. Kalau tahiyat berarti banyak Allah di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana berarti Allah banyak. Jadi banyak umat Islam tidak memahami Islam. Banyak umat Islam tidak paham tentang Islam. Maka kalau kita ingin mendapat ampunan Allah tentang ayat ini, segera kata Syekh bin Ali, umat Islam itu masuk kepada Islam secara keseluruhan. Udkhulu fi-silmi kafah, masuk ke dalam Islam itu menyeluruh. Artinya apa? Artinya kalau kita bagi dan kita terapkan hukum Islam secara totalitas, hukum yang mana? Al-ahkamu ta'alliquna bil fardiyah, hukum-hukum yang menyangkut pribadi laksanakan dengan baik. Seperti apa?
diperingati terus-terusan, sholatnya tidak dijaga, sholatnya tidak dipelihara. Padahal intinya itu di sana. Awal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dipertanyakan as-shalah. Sholatnya yang akan dipertanyakan terlebih dahulu. Maka kalau sholatnya benar, bagus, baik, sesuai dengan syarat rukunnya, insya Allah sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan munkar dan keji dan munkar. Sekarang sholat jalan terus, maling juga jalan terus. Umroh setiap waktu, korupsi setiap saat. Kan banyak yang begitu sekarang. Banyak nggak yang begitu? Banyak nggak yang begitu? Sholat jalan terus, maksiat jalan juga. Na'udzubillahi min. Jadi sholatnya bagaimana? Ini jadi pertanyaan bagi kita. Jadi tegakkan. Di Indonesia saat ini tidak dilarang. Hukum yang pertama al-ahkamu ta'liquna bil fardhiyah, hukum yang menyangkut pribadi, sholat, zakat, puasa, haji di Indonesia tidak dilarang. Maka jalankan. Sekarang kadang-kadang orang berteriak Allahu Akbar, tegakkan hukum Allah, tegakkan hukum Islam. Tak kala kita ditanya, ente sholat enggak? Enggak. Gimana ceritanya mau tegakkan hukum Islam, syariat Islam kalau sholatnya masih bolong-bolong? Ini yang mesti kita pahami, hadirin rahimahullah. Yang kedua, al-ahkamu ta'liquna bil usrah, hukum-hukum yang menyangkut masalah apa? Masalah tentang rumah tangga. Nikah, tolak, cerai, rujuk, waris, maksiat dan sebagainya. Kita harus memakai hukum Islam. Hati-hati. Saya hampir sudah 5 tahun menjagai mundar-mandir ke Komisi 8. Ingin apa? Ingin supaya tidak ada pembahasan tentang revisi undang-undang pernikahan. Kenapa? Karena udah lama ini orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang yang anti Tuhan, mereka sudah membuat kompilasi hukum Islam. Lalu sudah ditayangkan ke Komisi 8 untuk dibahas dengan Komisi 3 untuk dijadikan undang-undang pernikahan di Indonesia. Yang mana pasal demi pasal saya baca, di antaranya pada pasal 12 dikatakan di sana nikah itu pernikahan itu boleh dilakukan tatkala ijab qabulnya adalah si perempuan juga boleh ijab qabul. Dan di pasal berikutnya 13A dikatakan nikah yang dinamakan nikah boleh dengan siapa saja. Jadi nikah itu boleh dengan siapa saja. Kalau nikah boleh dengan siapa saja, pertanyaannya kalau di dalam Islam itu yang dinamakan nikah itu mesti laki dengan perempuan. Tapi di sana dikatakan pernikahan, perkawinan laki dengan perempuan boleh, kata dia. Kalau kata boleh, berarti selain jenisnya juga boleh. Padahal yang dinamakan pernikahan perkawinan itu mesti laki dengan perempuan. Awas, hati-hati. Di mana dibahas jadi Komisi 8 dan Komisi 3 diparipurnakan go undang-undang pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, yang selama ini sudah sesuai dengan syariat Islam, besok akan diganti di Republik ini. Dan yang lebih dahsyatnya lagi pada pasal 30 dikatakan di sana bahwasanya seorang perempuan boleh mengawinkan dirinya sendiri. Seorang perempuan boleh mengawinkan dirinya sendiri. Kalau boleh mengawinkan dirinya sendiri, berarti tidak ada saksi dan tidak ada wali. Dan ada lagi di pasal 30B-nya dikatakan ijab qabul boleh dilakukan si perempuan, ijabnya perempuan, qabulnya laki-laki, dan sebaliknya. Nah, saya bingung. Sekarang kalau ijabnya laki-laki perempuan, yang qabul laki-laki,
Yang ijabnya laki-laki yang kabul. Selama ini pernikahan yang ijab kabul siapa? Sesuai dengan Al-Quran ini. Wali kan? Betul? Betul. Jadi besok akan ada seorang laki-laki yang senang kepada perempuan, lalu dia katakan, "Neng, kita nikah saja." Dia tidak usah ada wali, tidak usah ada saksi. Karena ijab kabul boleh mereka yang melakukan ijab kabul. Dan pada bagian setnya pasal 30 dikatakan, sebelum mengadakan ijab kabul boleh mengadakan perjanjian lamanya waktu nikah. Lamanya waktu nikah. Saya tanya, kalau di situ sudah dikatakan lamanya waktu nikah, berarti kan boleh semalam, boleh seminggu, boleh 2 hari, boleh 2 jam. Di dalam ayat selanjutnya ijab kabul laki perempuan dianya sendiri, lalu nanti akan ngomong si perempuannya, "Mas, saya cinta kepada Anda, kita nikah." Saya kata, "Mas, saya terima nikahnya 1 malam." Saya tanya, kalau nikahnya 1 malam apa? Ini dia begini. Ini nggak main-main mereka orang sekuler itu, nggak main-main mereka orang liberal itu. Mereka tuangkan di dalam satu konspirasi hukum untuk menggugat, untuk menggantikan. Dan kalau ini nantinya dibahas satu saat, dibahas di komisi di DPR, maka hancurlah negeri ini tatanan kehidupan. Nggak main-main mereka secara sistematis. Jelas Pak? Paham nih, al-ahkam muta'alliquna bil muslah mustijabah. Ini baru satu contoh yang kita kemukakan saat ini. Maka saya sering katakan, kalau undang-undang ini dibahas, maka ini adalah undang-undang perjablayan. Undang-undang perjablayan yang membolehkan pelacuran kemaksiatan ini. Dahsyat ini. Nah, makanya tadi kita umat Islam mestinya mempertahankan, dan ayo kita sama-sama untuk apa? Untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak beramal ma'ruf adalah sedekah, wa nahi 'anil munkar adalah sedekah. Inilah kewajiban kita umat Islam saat ini. Ajak saudara kita untuk berbuat baik dan cegah mereka untuk berbuat munkar. Karena kemunkaran di sini sudah tersistematis. Padahal selalu katakan kepada kita, "Ustaz, ini negara Indonesia bukan negara Islam." Kita mesti jawab, betul ini Indonesia bukan negara Islam, tetapi ini Indonesia negara Pancasila, kata mereka. Betul, saya katakan Indonesia adalah negara Pancasila. Tapi jangan lupa, nomor 1 adalah ketuhanan yang maha esa. Artinya apa? Artinya di Republik ini nilai-nilai Tuhan itu harus diutamakan. Artinya apa? Ternyata setelah saya mengikuti pendidikan Lemhanas, bahwa yang dimaksud ketuhanan yang maha esa itu adalah setiap produk hukum yang ada di Indonesia, baik itu Kepres, Perda, keputusan daerah, keputusan menteri, keputusan wali kota, apapun produk hukum tidak boleh melebihi nilai-nilai Tuhan yang maha esa. Jadi kalau ada produk hukum yang bertentangan dengan ketuhanan yang maha esa, mestinya kita lawan dan mestinya diluruskan dan direvisi. Begitu sesungguhnya. Jadi menerapkan syariat Islam itu bukan satu keniscayaan. Kenapa? Karena kita dapatkan klausulnya. Karena yang dimaksud Tuhan yang maha esa itu ternyata Allah. Kok dari mana? Bukan dari Al-Quran saja, tetapi buka secara konstitusi di dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45 yang selalu dibaca oleh para Arab kalau mereka ngadain upacara. Kalau mereka harus ada upacara, betul. Kalau di istana 17 Agustus ada petugasnya, betul. Lalu dia katakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ada nggak petugasnya? Coba kita teliti, kita hayati. Di dalam alinea ketiga itu ditulis, negara Indonesia merdeka itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam dokumen negara Indonesia merdeka berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu lanjutkan bagaimana pada ayat yang keempat baru ditulis negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu pada ayat yang keempat. Artinya yang dimaksud Tuhan yang Maha Esa karena di atasnya ada kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang dimaksud di situ adalah yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Tuhan-Tuhan yang Maha Esa. Jadi menerapkan hukum Islam, menerapkan syariat Islam secara kafah di Indonesia tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Justru kalau aparat, kalau pemangku jabatan, kalau umarok kita membiarkan segala kemaksiatan, itulah bertentangan dengan Pancasila. Contoh, ada pemimpin udah kafir kutil babi. Kenapa saya katakan kutil babi? Karena Allah yang mengatakan, coba antum buka surah Al-Baqarah. Orang kafir itu lebih mulia apa lebih jelek daripada hewan? Buka surah Al-Baqarah. Orang kafir itu sarul khairul bariyah apa sarul bariyah di dalam surah Al-Baqarah? Khairul bariyah apa sarul bariyah? Jadi tidak salah memang Allah yang mengatakan orang kafir lebih jelek daripada hewan, lebih jelek daripada binatang, betul? Betul? Kata siapa? Kata siapa? Kata Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan lebih baik orang kafir jadi pemimpin yang penting jujur daripada muslim korupsi, itu orang nggak ngaji Quran. Itu orang nggak membaca Al-Quran. Kalau ada kiai ulama habib yang mengatakan orang kafir, pemimpin kafir lebih bagus daripada orang muslim, nggak ngaji. Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran orang kafir itu kan orang beriman itu alladzina, orang yang beriman dan beramal soleh, khairul iman dan beramal, udah beriman beramal soleh, itu yang bagus. Berarti ada orang yang beriman tapi amalnya belum baik, di mata Allah masih bagus ketimbang orang kafir. Hati-hati sekarang di Jakarta nih, udah banyak yang sekarang lebih baik orang kafir, yang penting jujur, tidak korupsi, daripada muslim korupsi. Karena orang muslim nggak korupsi semua. Kerjanya awak nggak ada. Bangga bener sih orang tahu. Sekarang itu buat apa lebih jujur? SP1 juga enggak. Awalnya semua kita udah pahami. Tatkala mau membongkar suatu masjid, penduduknya dulu dibuang. Itu kan kejadian di mana-mana di Jakarta dari dulu itu. Beberapa masjid penduduknya dulu digusur-gusurin, tinggal pastinya doang. Alasannya apa? Nggak ada yang pakai itu masjid, tukar guling aja deh. Itu lagunya dari dulu. Sekarang juga sama, gusur dulu sekitar masjid, nanti masjidnya akan dibongkar. Hati-hati, ini permainan. Saya kembali kepada tadi hukum al-ahkam muta'alliquna bil tarbiyah, al-ahkam muta'alliquna bil usrah, al-ahkam muta'alliquna bil siyasah. Hukum yang menyangkut sosial politik pun alhamdulillah di Indonesia berlaku. Tetapi yang keempat, al-ahkam muta'alliquna bil jinayah. Hukum yang menyangkut pidana dan perdata di Indonesia saat ini tidak bisa berjalan. Betul, betul. Indonesia ini negeri kaya. Indonesia ini negeri yang sangat subur. Indonesia ini adalah negeri yang sangat segala ada. Kenapa saya katakan begini? Kenapa kita harus mengurusi ini masalah urusan dunia? Allah yang berfirman, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik. Kata Allah, cari kalian kampung akhirat.
Dipelihara atau dibiarkan? Itu boleh kita bagaimana? Ini kita masih hidup di dunia. Ini jadikan amal kita. Ini dunia kita. Karena apa saya katakan begini? Gara-gara kita fakir, gara-gara kita miskin, miskin iman, miskin ilmu, miskin harta, akhirnya kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita gadaikan iman kita, kita gadaikan keyakinan kita. Makanya penting mesti dijaga. Hak-hak kita di dunia, kita masih butuh sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Makanya kemarin saya sering katakan ini Indonesia ini kaya. Alhamdulillah, kita sudah pada hadir. Saya katakan, ini Indonesia ini sangat kaya, Indonesia ini sangat subur. Tapi kenapa kita bisa begini? Kenapa kita bisa hidup sengsara di negeri yang subur? Saya katakan begini. Saya tanya kepada hadirin, apa bedanya kita dengan iblis? Saya tanya, iblis itu percaya kepada Allah? Iblis percaya nggak bahwa yang menciptakannya Allah? Iblis percaya nggak bahwa yang memberikan kehidupannya adalah Allah? Percaya iblis. Cuman satu, tatkala Allah perintahkan iblis sujud kepada Nabi Adam, iblis menolak. Nah, perintah sujud kepada hamba itu nggak boleh, sujud pada sesama makhluk itu nggak boleh. Tapi karena ini Allah yang memerintahkan, jadi wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Setan mungkin Bapak syakaran amri rabbih di dalam surah Kahfi, dia ingkar kepada perintah Tuhannya, maka akibatnya terjadi. Aba wastakbar wa kana minal, karena kesombongan, keangkuhan, itulah terjadi. Nah, saya tanya kepada kita semuanya, dosa iblis kan satu, tidak mau hormat kepada Nabi, tidak mau sujud kepada Nabi. Dosa kita bagaimana? Dosa kita bagaimana? Banyakan iblis apa banyakan kita? Jadi kalau begitu bagaimana kita sama dengan republik ini? Tatkala mencantumkan ketuhanan yang Maha Esa, lalu tidak diimplementasikan hukumnya, ketetapan Allahnya tidak diterapkan, maka bukan rahmat, bukan barokah yang dapat, tetapi musibah, musibah, dan musibah yang akan dapat. Ayo kita lihat Indonesia saat ini. Indonesia negara yang kaya, Indonesia negara yang subur, yang di Timur Tengah nggak ada, di Indonesia ada, tetapi kejadian saat ini makin bangkrut, apa makin hancur, apa makin baik. Kenapa? Orang mengatakan, semua katakan tidak pada korupsi, rame untuk memberantas korupsi. Sampai saya tanya, apa hukumannya bagi orang yang mencuri? Al-Quran menjelaskan, kalau ingin tuntas masalah pencurian, korupsi itu maling juga kan? Korupsi itu maling apa enggak? Nah, saya tanya, kalau orang maling mesti diapain? Menurut Al-Quran, menurut Allah, maling mesti dipotong tangan. Betul? Betul? Di Cina sendiri orang korupsi hukumannya mati. Di Saudi hukumannya potong tangan. Di Indonesia alhamdulillah potong tahanan. Di Indonesia alhamdulillah potong tahanan. Semua mengatakan tidak pada pencuri. Ya, tetapi kenyataannya sebenarnya apa? Padahal kalau di dalam Islam, maka saya dan kawan-kawan saya dengan Habib Rizik selalu mengatakan membangun negara tanpa penjara. Membangun negara tanpa penjara. Kenapa? Karena kalau penjara itu, masya Allah biayanya mahal itu. Penjaranya dari duit rakyat, uang orang yang jahat dikasih makan dari uang rakyat. Di dalam itu enak. Bangunkan listriknya aja gratis. Kita aja yang di luar bayar listrik, kita yang di luar bayar air. Orang di penjara nggak ada yang bayar air, bayar listrik. Makannya tuh ada anggaran makannya. Saya tahu karena saya pengalaman masuk. Itu kalau di MPI biasa masuk. Alhamdulillah 2 lebaran masuk sebelum Habib Rizik. Awal dulu saya masuk
gara-gara ngancurin biliar tempat judi. Ini maksudnya nggak apa-apa. Jadi pengalaman tahu bagaimana di dalam, bagaimana jahatnya. Jadi kalau bagi saya penjara itu bukan lembaga pemasyarakatan, tetapi universitas kejahatan di sana. Yang masuk tadinya adalah memilih spion, keluar bisa maling jadi maling mobilnya karena di dalam digigit dengan yang lebih senior. Itu benar di dalam itu begitu. Oh, masya Allah. Nah, kalau pakai hukum Islam enggak, begitu terbukti bersalah, iya pengadilan potong tangannya selesai. Kalau ada yang korupsi, itu kan enak. Selesai potong tangan, nggak usah pensiun, biarin aja ntar keluar dari mobil mewah, tinggal lihat aja tangannya. Pak, kenapa tanganku? Moral, sosial, hukumannya yang lebih berat daripada hukuman fisik. Betul. Kayak di Aceh, yang mabuk itu dicambuk. Dicambuknya nggak berapa begini, tetapi hari Jumat di depan masjid, di depan umum, konun sekian diberikan dicambuk. Semua orang satu kecamatan paham ini adalah tukang mabuk. Malu nggak kira-kira? Ini yang terpenting bagi Islam menerapkan, menyetujui untuk penerapan syariat Islam secara kapak, perjuangkan secara konstitusi, dan jangan sekali-kali condong kepada orang-orang yang berlaku zalim. Apalagi Jakarta. Jakarta adalah barometer daripada Indonesia. Tatkala dipimpin oleh seorang kafir, maka besok itu adalah cerminan dia. Saya tidak paham, kan saya bukan orang Jakarta, saya orang Banten. Nggak tahu bagaimana yang dulu kok Util Bagi bisa, kok si Ahok bisa jadi gubernur di Jakarta, kok mau mayoritas umat Islam di Jakarta dipimpin oleh orang kafir yang bahasanya itu masya Allah, comberan keluar semua dan sebagainya. Padahal Allah sudah menggarisbesarkan di dalam Al-Quran, bagi seorang muslim haram mengambil pemimpin, mengambil sahabat, mengambil kepercayaan pada orang kafir. Tapi ya sayangnya tadi saya katakan, yang sekarang melawan Al-Quran, yang mengatakan lebih bagus orang kafir pun adalah kiai dan ulama, pimpinan ormas besar di Indonesia. Dan yang paling sedih bagi saya, sekarang apa yang terjadi? Itu orang kafir itu dibawa-bawa ke pondok pesantrennya. Setelah dibawa-bawa ke pondok pesantrennya, lalu disuruh ngomong dengan dipersilahkan, yang mulia al-mukarram al-alama hadidan. Saya tidak mengerti lagi kacauan ini. Dan yang lebih menyedihkan bagi kita, tatkala itu semua santri perempuannya suruh berdiri, lalu suruh cium tangan kepada orang kafir. Sampai ustadznya minta berkah, minta barokah kepada Haritanu, pimpinan daripada Perindo. Dan sekarang sedang dibawa safari keliling ke pondok-pondok pesantren. Saya tidak paham lagi, tidak mengerti lagi bagaimana. Tapi saya ingatkan satu ayat, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha shadidul iqab. Takutlah ada fitnah, ada musibah yang bukan menimpa orang-orang yang melakukan kesalahannya saja, tetapi semua orang akan terkena dengan musibah itu apabila Allah sudah menurunkan itu musibah kelak. Makanya mari kita sama-sama untuk sama-sama mengambil hikmah daripada diisrakan dan dimi'rajkan Nabi Muhammad. Jagain sholat anak-anak kita, jaga sholat kita, lalu kita berusaha bagaimana kita menerapkan hukum Islam yang tepat ini secara kapak, terutama yang nomor 4 ini tidak akan tercapai kalau umat Islam tidak kompak kemana-mana. Karena sampai hari ini setahu saya sudah hampir 93 anggota parlemen kita, anggota DPR kita itu adalah anak-anak komunis. Saya punya data, saya punya daftar orang-orang itu, dan sampai hari ini mereka mendesak supaya presiden meminta maaf kepada PKI. Sehingga pertemuan saya dengan Ki Hasyim Mujadi kemarin di Depok, dia mengatakan, saya waktu wafat orang tua saya, ibu saya, bapak saya tidak sesedih saat muktamar NUI. Kenapa Kiai? Karena sudah lengkap, sudah kata beliau.
beliau, saya akan kehilangan wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni, Asy'ari, Qadariyah, Syafi'i. Kenapa? Karena saat ini yang memimpinnya adalah Syiah Tulen, yang mudahnya adalah katanya udah liberal, lalu orang komunis sudah masuk ke tempat ke situ, lalu politikus khususnya sudah juga mengobok-obok Nahdlatul Ulama. Jadi beliau katakan, Pak, saya amanatkan kepada kawan-kawan di FPI, tolong selamatkan NU, bagaimana caranya ini. Itulah amanat orang tua yang simultan. Saya berharap kepada seluruh kaum muslimin sama untuk menjaga. Kenapa? Karena beliau terakhir juga mengatakan situasi sekarang adalah persis situasi tahun 60. Kita mesti tahu, lagu genjer-genjer sudah mulai diputar, komunis sudah mulai bangkit, berarti nanti mereka akan ke mahkamah internasional. Kalau presiden mahkamah angkat sebuah negara, maka yang akan diadili adalah para kiai kita, para santri, ajengan-ajengan kita yang di pondok pesantren. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tadi Ali Imran 103, mari kita sama-sama untuk bisa mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengulangi kesalahan 2 kali di antara kita, dan kita senantiasa merubah perilaku kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ingin tahu apa Al-Muttaqin, silahkan teruskan membacanya ayat 134 dan ayat 135. Di situ akan menjelaskan makna insya Allah. Itu saja yang Al-Fakir bisa sampaikan pada malam ini. Terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.